يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى قاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap yang kami muliakan dan kami hormati seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan seluruh daripada kepengurusan DKM Masjid Baitur Rahman selalu Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memfasilitasi kita jamaah Masjid Baitur Rahman dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati segenap jamaah salat zuhur Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat beserta kasih sayangnya, sehingga di kesempatan siang hari ini Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya, hari ini kita diperkenankan untuk dapat duduk simpuh, beribadah, bermunajat keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri, sehingga dengan nikmat tersebut mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mendapatkan taufik serta hidayah dalam rangka untuk mengarungi kehidupan dunia ini
berlandaskan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah selalu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena syariatnya hari ini kita dapat beribadah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang ini kita bisa tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai mubayyin, sebagai penjelas daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat, yang sholat itu merupakan mi'rajul mukminin. Sholat itu merupakan mi'rajul mukminin, tempat pendakian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen merasakan nikmatnya kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya itu di sholat. Kalau ternyata di dalam sholat itu kita masih belum tenang, maka belum jadi mi'raj. Makanya mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala tiap harinya sholat-sholat yang kita laksanakan itu bertambah kualitasnya, sehingga betul-betul menjadi tempat untuk kemudian kita semakin mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ada suatu wadah tersebut, maka kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah mengawasi kita semua, sehingga kehidupan kita ini mudah-mudahan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin semua, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama mengkaji daripada Quran surat Al-Balad. Quran surat Al-Balad ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekkah, yang artinya itu adalah suatu negeri ya. Mudah-mudahan ini ada korelasinya dengan pada saat ini kita sedang merayakan peringatan daripada 17 Agustus 1945 atau hari lahir ulang tahun negara NKRI yang ke-80 tahun ini. Artinya sebagai sebuah negara, sebagai sebuah negeri yang ingin kita semua, negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun, orang yang bertakwa. Maka pada saat ini kita semua itu umroh, haji. Kenapa? Karena hati kita ini condong kepada siapa? Condong kepada orang yang bertakwa. Kalau nggak ada orang yang bertakwa di situnya, ya kan? Nggak ada orang yang bertakwa di dalamnya, ya kan? Nggak ada orang yang kemudian dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan bukan orang-orang yang terpanggil untuk kemudian menziarahi daripada tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijamin faja'al warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan kemudian doanya daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berikanlah rezeki daripada buah-buahan agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu tempat Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebuah keadilan, ada sebuah kedermawanan di dalamnya untuk kemudian mengangkat daripada orang-orang yang ada di dalamnya menjadi orang-orang yang semakin kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqna
insana fi kabad ayahsabu alla yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin jamaah salat yang Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Allah Subhanahu wa taala dalam suatu negara kemudian dikatakan bahwasanya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan susah payah. Kita ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Tetapi kemudian dari kesusah payahan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, ya, dari susah payah, dari lahir sampai kemudian besar dan kemudian sudah tua dan sebagainya. Kemudian apakah dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, kesukaran, kesusah payahan itu kemudian kita menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Orang yang udah susah payah, kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah, rahmat dan sebagainya. Kemudian apakah rahmat dan anugerah ini menjadi sebuah perantaraan bagi dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah malah justru jadi orang yang sombong? Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramantu. Entar manusia dari susah, terus dia sungguh-sungguh, dia mujahadah segala macamnya, kemudian diberikan yang namanya nikmat, diberikan namanya karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngatain, dia berkata begini, fayaqulu rabbi akraman. Manusia ini Tuhanku Allah Subhanahu wa taala ini pada saat ini lagi memuliakan saya dan kena sombong. Ya. Sama nih, yaqulu ahlaktu malal lubada. Mereka mengatakan, nih harta saya, ya. Harta saya, aku telah menghabiskan harta yang banyak segala macamnya, ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Tapi ketika sebaliknya, fa'amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, ya. Di dalam surah Al-Fajr yang kemarin saya ingin mengulas kembali surah Al-Fajr kemarin karena apa? Ada kaitannya, ya kan? Ada kaitannya. Ini surah Al-Fajr dan Al-Balad ini saling bersandingan, ya. Kenapa? Karena kebanyakan dari sifat-sifat manusia, ya. Sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita semuanya ini seperti ini, ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat karunia, dia sombong. Jadi seperti kaum Ad, kaum Samud, dan kemudian Fir'aun laknatullah, dia sombong dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika fa'amma iza mabtalahu, dibatasi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata seperti ini, fayaqulu rabbi aharan. Allah hari ini lagi menghinakan saya. Waduh, ya. Padahal apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, baik daripada nikmat ataupun dibatasi secara rezeki, itu merupakan sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala pengen bagi kita semuanya untuk kemudian kita diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di atas ayat ini dikatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Manusia itu diberikan dua mata dan kemudian diberikan yang namanya dua mata dan kemudian wasyafatain dan kemudian wahadainahun najdain dan kemudian kami hidayahkan kepadanya itu dua jalan an-najdain, dua jalan. Jalannya itu jalan yang sukar, ya kan? Apa dia? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Kemudian tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqtahamal aqabah. Mau enggak kemudian manusia itu mau menjalani jalan yang sukar, mau menjalani jalan yang sulit?
Apa itu jalan yang sulit? Apa itu jalan yang sulit? Apa itu jalan yang sukar? Nah, di Mekah dulu, ya kan, zamannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau misalnya ada sesuatu yang sangat mahal atau sangat yang namanya sulit untuk dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, yaitu apa? Fakku raqabah. Jadi kalau disuruh untuk memerdekakan yang namanya hamba sahaya, memerdekakan yang namanya hamba sahaya, itu ada sesuatu yang sangat sulit pada saat itu. Makanya dikatakan di sini, jalan yang sulit itu apa kan? Wa ma adraka ma aqabah, tahukah kalian jalan yang sulit dan mendaki itu? Jalan yang sulit dan mendaki itu adalah sesuatu yang kita itu nggak mau untuk melakukannya. Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, untuk yang namanya membebaskan yang namanya hamba sahaya itu sulitnya luar biasa. Sulitnya sangat luar biasa. Maka ketika sahabat Rasulullah SAW membebaskan budak-budak, ya kan? Siapa dia? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan Bilal. Wah, itu sangat luar biasa, ya kan? Itu sangat luar biasa. Nah, fakku raqabah atau it'amun fi yaumin zi masghobah, atau kemudian memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Beri makan pada hari terjadinya kelaparan. Yang ada apa? Yang ada makanan itu kita simpan sendiri pada hari terjadinya kelaparan, kan seperti itu. Tapi mau nggak pada waktu ada terjadi kelaparan kemudian kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya? Nah, ini Masya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah ya. Kalau memang kita pengen negara kita menjadi negara yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nggak kemudian kita menjalani jalan yang sukar ini? Ya. Menjalani jalan yang sukar ini. Sekarang ini bukan lagi yang namanya membebaskan budak, tapi bagaimana hati-hati kita ini menjadi hati yang merdeka. Jiwa kita ini jiwa yang merdeka. Bisa nggak kemudian kita membebaskan orang-orang yang terzolimi? Ya. Fakku raqabahnya di situ. Ya. Jalan yang menanjaknya itu, mau nggak sekarang itu kita kemudian membebaskan orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki segala macamnya, untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya, menjadi orang-orang yang kemudian mau untuk membagikan daripada sebagian harta kita dalam rangka untuk bagaimana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'min rahimakumullah, au it'amun fi yaumin zi masghubah wa yauma idzin yatiman za maqrabah au miskinan za maqrabah. Orang yang terzalimi memberi makan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini sebuah kebutuhan dasar daripada thayyibahnya sebuah negara. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu ini adalah dasar, ya kan? Dasar daripada bagaimana sebuah negara itu dikatakan negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya ini dia. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin zi masghobah yatiman za maqrabah au miskinan za maqrabah. Jadi kalau orang-orang yang mudah terzalimi, orang miskin, anak yatim kemudian bisa diridhoi oleh negara, maka mudah-mudahan negara itu adalah negara yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mampu untuk paling tidak dari diri kita sendiri, paling tidak dari diri kita sendiri, dari orang-orang yang terdekat dari kita semua,
kita mampu untuk dapat bisa memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan karuniakan kepada kita semuanya, untuk kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang yang lainnya, karena mereka itu adalah ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Mereka yang ingkar, ya kan? Mereka yang ingkar, mereka yang enggak mau tahu, maka mereka itulah adalah orang-orang yang golongan kiri. Dan orang-orang yang golongan kiri itu tetap tadi dikatakan alaihim narum musada, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan, terus diberikan kesabaran dan keistiqomahan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mudah-mudahan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang semakin peduli, menjadi hamba yang semakin mau peduli terhadap orang-orang yang terzalimi di sekitar kita, sehingga kemudian hidupnya kita menjadi hidup yang betul-betul bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum